94.9 Good News FM, Good News for the Family. Terima kasih Good News Family masih bersama kami ya. Seperti janji kami di Fit, kita akan ada ingatan baik. Dan bersama dengan kami sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu ada Pastor John Lumundo. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi, Indi. Yes. Apa kabar Pastor? Udah lama banget nggak ketemu nih. Ya, Puji Tuhan, kabarnya luar biasa ini. luar biasa. Ya, Terima kasih Master ya, sudah sediakan ya, waktu untuk ya, berbagi di kesempatan hari ya, ini. ya, Di ingatan baik Master ya. ya, ya. Em, kita punya program ini udah cukup lama dan Hmm, bersyukur banget karena Pastor bersedia untuk bersama dengan kami ini. senang sekali, Indi. Senang sekali saya. Oke, baik. Iya, iya. Pastor belum Ya. melupakan sapaannya buat pendengar Good News, Eh, Good News sapaannya Family. Good News Family, oke. Iya, Baik, jadi saya mau sampaikan shalom untuk Good News Family ini ya. yes. Dimanapun berada, Mm-mm. saya berharap semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Amin. Ya, Amin, ya, amin. Thank ya, you, Pastor. Pastor ya. sekarang aktivitasnya saat ini? Baik, kalau bicara aktivitas, Mm-mm. saya sekarang menggembalakan jemaat Mm-mm. eh, gereja IFGF, ya, Mm-mm. namanya Living Water. Mhm. Ya, Yes. itu aktivitas saya hari ini. Oke, well. Ya, Terima kasih, Pastor. ya. Dan beliau mengembalakan sudah berapa lama nih, Pastor ya? Nah, ini Untuk tahun pertanyaan ini. bagus. Mm-mm. Kebetulan kemarin Juli ini sudah 10 tahun, kami kemarin baru ulang tahun gereja ini 10 Oh, tahun. 10 tahun. Wah, Ya, sudah ya. 10 tahun Ya, nih. ya Pastor ya. itu sebabnya saya nggak ketemu sama Indi selama itu mungkin ya, karena itu saya sedang merintis dan sedang Mm-mm. mengembangkan ini. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Puji ya, Tuhan semakin jadi ya. berkat ya Pastor ya. Amin, amin, Terus amin. jemaat Tuhan yang perlu untuk Ya, bertumbuh dan dikuatkan amin, itu harus amin. tertanam di satu gereja lokal ya Ya, Pastor ya. ya, ya. Benar sekali. Well, senang banget. Pastor by the way nih, ini pertanyaan yang biasa yang ditanyakan. Eh, Apa yang dilakukan Pastor selama ini jadi cita-cita kecil nggak atau Pastor dulu punya cita-cita yang berbeda dengan apa yang Pastor hidupi sampai dengan detik ini? ya. Oke nih, pertanyaan menarik ya. Cita-cita ini ya. Eh, Iya. saya diberi talenta oleh Tuhan, bisa eh, bermusik gitu ya, bisa Mm-mm. memainkan musik itu, tidak pernah belajar otodidak semuanya. Mhm. Ya, sejak kecil itulah yang menjadi ini apa namanya cita-cita saya. Ingin Mhm. jadi musisi yang expert gitu, yang handal Mhm. gitu kan ya. Mhm. Makanya waktu itu saya sempat kemudian mau melanjutkan di sekolah musik ya di Yogyakarta, mungkin Mhm. Indi tahu ya, namanya ISI ya, Institut Mhm. Seni Indonesia. Mhm. Itu salah satu sekolah yang oke menurut saya. Jadi saya sempat mau ke sana tapi tidak berhasil di sana gitu. Mhm. Ya, Oke. ya. Mhm. Nanti ada ceritanya. Kita lanjut bisa ceritanya nanti. Asik. Iya, iya. Ini menarik ini ya. Iya, iya. Oke, berarti memang dulu ada cita-cita, tapi at least ada hubungannya dengan sampai saat ini juga Pastor masih tetap main musik ya. Iya, eh, Masih bisa masih, lah istilahnya. masih ya. Oh, pasti masih bisa, pasti. Ya, oke. Iya, iya. Well, Eh, ini kalau boleh diceritakan nih Pastor ya, Iya, karena ini tentang ingatan baik ya. Awal iya. mula perjalanan iman dari Pastor John nih. Bagaimana Ya, Pastor John pertama kali mengalami ya, pribadi Tuhan secara nyata. baik. Mhm. Jadi ini bicara perjalanan iman ya, ini Mhm. ya, berarti ya. Ya, saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, pendeta ayah saya. Mhm. Ya, ini boleh sebut merek gereja? Boleh, silakan. Boleh, oke. Saya lahir, orang tua saya itu melayani di gereja Bethel Tabernacle, Mhm. ya, di Brebes sana ya. Jadi Mhm. saya lahir di Brebes, Mbak Indi. Mhm. Ya, nah, eh, jadi karena saya terlahir sebagai anak pendeta, gitu biasanya itu seperti itu, Mhm. otomatis jadi orang Kristen, yang dalam arti gini, yang Mhm. dalam arti ya kita nggak punya pilihan ya, kita Mhm. ikuti agama orang tua kan begitu, gampangannya Ya. begitu ya. Mhm. Tapi yang sering terjadi itu ya memang bahwa anak pendeta sekalipun
ya belum tentu dia punya pengenalan yang benar. Mhm. Artinya dia mengenal secara pribadi dengan Mhm. Tuhan gitu kan. Dan itu yang saya alami. Jadi selama itu sampai umur 14 tahun, Indi, Mhm. umur 14 tahun itu saya hanya mendengar khotbah waktu itu. Mhm. Ada khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan itu memberitakan sesuatu yang menurut saya luar biasa, Mhm. yang saya merasa, oh ternyata kekristenan itu bicaranya tentang hubungan dengan sang pribadi ini namanya Yesus Mhm. Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat itu. Mhm. Ya bahkan saya hari ini bisa mengatakan bahwa intinya jadi orang Kristen itu ya sebenarnya relationship dengan Tuhan itu aja Yes. gitu. Bukan aktivitas agama, bukan Ya. rutinitas dan sebagainya itu. Jadi saya temukan itu Indi, Mhm. sehingga wah sejak saat itu saya betul-betul ya terima Yesus secara pribadi dan cara saya melayani setelah itu berbeda. Sebelumnya kan saya melayani ya. Ya. Yes. Mhm. Untung saya sebelumnya itu oke ya, tidak Mhm. yang biasanya gini, ada orang bilang anak pendeta itu mirip anak setan gitu. Biasanya begitu kan. Sorry, sorry ini saya ngomong apa adanya karena Aha. banyak yang terjadi seperti itu gitu ya. Beberapa juga Uh, kesaksian begitu juga oh ya. ya, rupanya punya Banyak. punya pengalaman yang sama gitu ya. Heeh. Ya, Mhm. dan tapi bersyukur saya tidak yang setan-setan banget begitu ya ceritanya. Eh, tapi ya saya rasa tidak lebih baik, Mhm. tidak kondisi saya tidak lebih baik dengan yang setan-setan itu begitu ya karena Mhm. sebenarnya sama aja kalau saya belum kenal dia sebagai Tuhan secara pribadi sama aja sebetulnya ya India. Mhm. Nah, itu sebabnya kemudian ya itu Tuhan kemudian jamah saya dan Ya. itu di usia 14 tahun gitu ya saya 14 berarti SMP ya, Pastor ya? ya ya betul Mhm. betul ya Mhm. ya betul sekali. Oke. Jadi Mhm. sudah bersyukur saya Mhm. mendapat pengertian di usia seperti itu. Mhm. Pengertian tentang eh, Tuhan. Tuhan, ya, Mhm. mengenal Dia secara pribadi dengan Tuhan. Yes, Itu luar Indi. biasa. Well, Ya, eh, nah kemudian kan biasanya kan pasti ada pelayanan yang dilakukan. Memang kalau dalam keluarga Kristen itu step up-nya lebih 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 satu step lebih baik ya karena mendidik anaknya nggak terlalu susah lah ya untuk ya, ya, punya habit ke gereja dan ya, sebagainya gitu kan ya. ya. Dan menarik seperti itu. Pastor John, kalau dalam perjalanan hidup Pastor John nih, Hmm. kapan pertama kali Pastor John menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan tuh bukan sekedar keterlibatan di gereja, main musik di gereja atau Ya, pelayanan saja, tetapi ya, benar-benar sebuah panggilan hidup yang harus dijalani dengan serius. ya, Artinya untuk berjalan bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, itu kapan Pastor ya. menyadari hal ini? Baik. Jadi itu sebabnya tadi sih saya stop ya di awal tadi. Yes. Saya sambung sekarang ini kan. Yep, right. Jadi selesai SMA Mhm. lulus, saya sudah punya tujuan kan akan ke ISI kan. ISI Mhm. itu sudah jadi apa niat saya. Gitu. Ya. Saya kemudian mendaftar di sana, ikut tes segala macam, agak susah tesnya kemudian nggak diterima, gitu, tidak diterima. Mhm. Mhm. Nah kemudian saya berniat untuk tidak kuliah dulu, tapi menunda. Saya tetap akan masuk ke ISI dan saya harus mempersiapkan supaya saya bisa masuk Mhm. misalnya ada tes lagi gitu saya bisa lolos gitu Indi. Mhm. Nah, tapi in between itu di antara menunggu Mhm. itu ya di masa penantian itu Mhm. saya tinggal di Solo waktu itu, Mhm. tinggal di sebuah gereja, saya membantu pelayanan di sana. Uh, ini tadi pertanyaannya Indi kapan? Nah, pada Ya. saat di Solo saya itu ikut retreat itu ya. Mhm. Jadi jangan anggap sepele retreat karena banyak orang juga yang dipanggil di retreat gitu ya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang, nah ini bicaranya panggilan, sudah bicaranya calling, gitu. Mhm. Panggilan untuk melayani, bahwa betul saya ini tidak hanya ya pelayanan biasa, ya saya ini harus terlibat di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup Mhm. saya gitu ya. Ya. Dan itu dipanggil betul-betul ya, Tuhan panggil, wah dan itu saya sudah nggak bisa ngomong lagi, ini Mhm. satu cuma keputusan saya oke. Okay. Jadi ekstrimnya saya itu bahkan langsung kemudian di tahun berikutnya itu saya mengambil keputusan untuk masuk di sekolah teologi ya, Wow. di STII Mhm. Yogyakarta. Nah, Mhm. itu sekolah teologi saya. Jadi walaupun saya dapat surat dari ISI mau coba lagi nggak ke sana gitu, saya tidak gubris itu karena saya sudah Mhm. tahu bahwa
Tuhan panggil saya untuk melayani gitu. Dan saya mau kenapa saya masuk di sekolah teologi ya? Karena saya merasa saya harus memperlengkapi diri saya dalam Mhm. hal teologi ya. Ya, Karena melayani itu tidak hanya sekedar melayani sebetulnya, ya. karena harus ada basic yang benar, dasar yang benar untuk kita bisa Mhm. melayani dengan benar gitu. Jadi Yes. saya kemudian sekolah teologi ya, Mhm. 4 tahun di Yogyakarta di STI itu, gitu ini. Nah itu Oke. Baik. panggilannya mulai dari situ. Oke. Mhm. Berarti waktu itu nggak ada kayak semacam pertentangan dalam hati, karena kan Presiden sedang mempersiapkan diri untuk kayak mencoba kembali gitu ya, dan Hmm, kemudian ada surat juga dari isi tadi ya. ya, Oke, ini menarik. Betul, saya sepakat dengan Presiden karena beberapa ya. yang menyampaikan ingatan baik di sini juga begitu, Pastor. Di retret Hmm, disampaikan sesuatu dan itu memang Tuhan tuh kalau ngomong tuh memang personal gitu ya. ya Semua orang tuh betul. bisa menangkap dari angle yang berbeda, Ya, sangat pribadi untuk ya, masing-masing pribadi itu kerennya ya, Tuhan kita seperti itu. ya. Oke. Well, di fase awal nih Pastor, merespon panggilan itu apa yang lebih banyak dirasain nih Pastor? Oke. Excited atau malah bingung, Ya, ada tanda tanya? ya, Ada nggak sih momen sulit atau ya, tantangan yang pernah Pastor John ya, bikin Pastor John ragu lah ya ya, terhadap ini bener nggak sih panggilan ya, Tuhan kok kayak betul. gini gitu ya. Ya, betul. Lalu how to-nya bagaimana Ya. mengatasinya bisa di-sharingkan nih Pastor Sa. Oke, Indi, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, Indi ya. Jadi saya mau langsung ke hal yang lebih spesifik ya, Mhm. bicara panggilan. Karena panggilan yang saya tadi temukan tadi itu masih dalam panggilan dalam konteks umum yaitu melayani. Yes. Saya tidak pernah eh, Mhm. punya keinginan untuk jadi gembala gitu kan. Mhm. Nah, saya mau spesifik ini karena ini justru Yes. tantangannya yang berat itu di sini gitu ya, Great. Yes. menjadi gembala. Mhm. Karena saya akan ceritakan prosesnya gitu. Ya. Kenapa saya tidak mau jadi gembala? Saya tahu bagaimana susahnya jadi gembala karena orang tua saya jadi pendeta jadi gembala dan tantangannya luar biasa sekali. Mhm. Dan saya pernah ditanya, kamu mau nggak jadi? Tidak mau saya gitu. Nah itu Oke. dia, saya tidak Aha. mau itu. Mhm. Jadi waktu kemudian saya mengajukan kepada orang tua saya surat rekomendasi bahwa saya mau sekolah teologi, ya Mhm. kaget-kaget orang tua saya. Wah, kamu mau sekolah teologi ya katanya gitu. Padahal saya yang paling tidak mau sekolah Mhm. melayani gitu ya, Aha. apalagi untuk menjadi pendeta begitu. Enggak, saya nggak mau. Tapi itulah namanya panggilan Tuhan. Tapi itu Yes. masih umum waktu Mhm. yang tadi saya ceritakan panggilan yang tadi. Nah, Mhm. saya mau spesifik secara khusus panggilan pelayanan Yes. yang spesifik aja ya India supaya Yes, benar. biar tahu ini ya Mhm. ketahuan di mana tantangan yang saya Ya, hadapi gitu right. kan. Mhm. Nah, jadi saya ini kan melayani di gereja. Setelah lulus dari Mhm. STII, saya sempat di rumah dulu pulang membantu orang tua dan Mhm. kemudian saya nggak lama itu langsung ke Semarang, Mhm. langsung di gereja IFGF Semarang. Ya. Aha. Gembalanya Pastor Budi itu Pastor ya. Budi. Aha. Saya jadi full timer musik Mhm. memang gitu, jadi Mhm. full timer musik. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya singkat aja nih ya, saya lebih cepat gitu ya. Maksudnya karena ini nggak terlalu ini ya, nggak harus saya ceritakan. Ya. Jenjangnya kemudian saya eh, apa namanya terus melayani di sana sampai Mhm. akhirnya kalau orang bilang hari ini istilahnya mungkin saya jadi associate pastor ya. Mhm. Eh, karena pendetanya cuma dua, Pastor Budi dan saya begitu. Mhm. Ya. Nah, gitu waktu itu ya. Mhm. Nah, di situ saya melayani sebagai apa? Saya pernah sebagai gembala di youth, Mhm. dulu namanya Goal Generation of Light. Nah, itu saya Mhm. yang menggagas gerakan Mhm. Generation of Light itu dulu ya. Mhm. Kemudian saya juga melayani di divisi pelayanan Departemen Praise and Worship karena itu Mhm. memang bidang saya yang apa? Mhm. Yang Tuhan kasih, Tuhan berikan. Jadi saya di Mhm. mana-mana hari ini pun masih memberikan training Praise and Worship ya. Yes. Eh, karena itu yang Tuhan kasih ya, Mhm. talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah, tapi satu kali Indi saya ini eh, menarik ya, gereja kami ini ya IFCS Semarang ini mengundang seorang hamba Tuhan namanya Benedik Rajan. Pernah tahu nggak? Mhm. Dengar nggak? Pernah Pernah dengar? ya? Ya. Ya, Mhm. Benedik Rajan ini dari Malaysia, orang India dia, tapi Mhm. dia di Malaysia. Nah, kemudian apa? Kemudian dia datang untuk melayani pasti, untuk Mhm. melayani gereja kami. Dan eh, kemudian ada sesi khusus untuk mendoakan para staf gitu ya. Mhm. Nah, waktu itu kan kemudian kita doa, ada beberapa staf di sana. Saya yang main keyboard karena ada worshipnya. Kemudian kita doa. Pastor Benedict itu mendoakan satu-satu gitu kan. Nah, tiba-tiba dia panggil saya. Saya lagi main keyboard tuh panggil sini gitu. Jadi ini saya, di samping saya ada Pastor Budi.
lalu Pastor Benedict Raja. Lalu dia doanya begini, Indi, kamu kamu harus keluar dari pokok. Waktu bilang pokok itu pegang Pastor Budi. Nah, gitu. Eh, Kamu akan menggembalakan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kemudian Pastor Benedict Raja itu menjelaskan orang-orang seperti apa yang akan saya layani, gitu. Mhm. Dan itu sangat spesifik sekali, gitu ya. Wow. Wah, itu apa? Itu disampaikan, dan istri saya juga didoakan juga. Mhm. Tapi saya lebih khusus, saya akan bicara tentang panggilan saya ini ya, Yes. India. Mhm. Oke, oke. Dan kemudian pulang, Pastor Benedict Raja pulang, ya. Respon saya itu alah, opo iyo gitu loh. Oke, oke. Yes. Tangkap nggak? Ya, ya, got it. Dan uh, apa namanya? Saya bukan orang yang ngeroh-ngeroh banget gitu, dalam tanda petik Mhm. gitu. Mhm. Jadi saya tuh ada nggak percayanya gitu. Mhm. Nah, ini yang dari ini kan namanya pelajaran apa, perjalanan iman ya, salah Yes. satunya juga gitu. Mhm. Ah, masa sih gitu kan. Mhm. Eh, Nah, tapi di waktu itu saya kemudian tidak merespon itu. Saya Mhm. mengabaikan itu, mengabaikan. Oke. Eh, Berikutnya, 2 tahun berikutnya, undang orang yang sama, namanya Pastor Benedict Raja. Mhm. Datang lagi, dia melayani. Ini lebih luar biasa, karena apa? Karena waktu dia berkhotbah di atas panggung, ya, di mimbar, dia langsung lihat muka saya. Dia nggak kenal saya pasti. Dia pasti lupa, Mhm. karena banyak orang yang harus dia ingat. Mhm. Dia nggak ingat saya pasti. Gitu. Dia tunjuk saya, maju. Jadi saya suruh ke maju. Kan saya duduk dengan istri saya, sama Mhm. istri saya maju. Lalu kemudian didoakan, Indi tahu doanya, persis sama seperti yang didoakan 2 tahun lalu. Wow. Kamu akan menggembalakan. Lalu jelas sekali Mhm. apa namanya, semua penjelasannya itu. Mhm. Hari ini saya rekam semua itu, ada Mhm. rekamannya semuanya. Akhirnya apa? Sejak saat itu saya gelisah, ini Mhm. saya gelisah. Karena sudah 2 kali ya, Pastor ya. 2 kali, Mhm. saya tidak mau yang ketiga kali ini. Oke. Karena itu Gelisahnya karena itu ya. Betul, karena itu berarti saya orang yang tidak mau taat sama Tuhan. Mhm. Dan jangan-jangan kalau yang ketiga, Tuhan ngomongnya sudah lain. Mhm. Kesempatannya sudah selesai, kamu nggak punya kesempatan. Nah itu kan bicaranya kairos ya, dia Yes. Mhm. kairos. Dan secara umum juga Pastor Benedict Raja berbicara kairos kepada IFGF Mhm. Semarang waktu itu, betul-betul. Mhm. Dan terjadi hari ini, IFGF Semarang. Gitu ya. Yes. Bagi saya juga kairos itu. Mhm. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya langsung aja saya minta, Pastor, berikutnya, hari berikutnya, kemudian Mhm. Pastor, saya ketemu Pastor Budi, Pastor, saya mau resign, Pastor. Loh, mau ngapain? Oh, doa dulu loh, jangan jalan salah itu. Kita sempat seperti itu gitu ya. Mhm. Uh, Ya, Pastor, saya sudah siap. Ini saya tahu di panggilan Tuhan. Mhm. Tahu ini tantangannya, kalau saya keluar dari sana, Mhm. berarti itu bicaranya banyak. Saya Mhm. sudah stop sumber kehidupan dalam tanda Iya. petik, ya. Mhm. Saya harus berjuang sendiri. Dan ini bicara pelayanan, Iya. mau merintis di mana, tempatnya bagaimana, ya jelas gitu. Tapi Tuhan suruh saya keluar aja gitu. Mhm. Kamu keluar aja sudah, pokoknya kamu pasti Tuhan kasih. Dan Oke. singkat cerita ini, singkat cerita, semuanya itu sudah disediakan sama Tuhan. Wah. Uh, saya bisa ketemu orang-orang yang betul-betul dikatakan oleh Pastor Benedict Rajan itu. Mhm. Ya, masalah tempat kan penting ya, India, untuk Mhm. sebuah gereja kan butuh tempat. Ya, saya sempat coba cari tempat. Wah, paling tidak ruko yang bisa disewa begitu kan. Mhm. Wah, itu mahal-mahal semua harganya, setahun sampai 60 juta, 100 juta begitu. Mhm. Dari mana gitu kan. Tuhan bawa ada orang 20 tahun nggak ketemu dengan, sorry, 15 tahun lah nggak ketemu Mhm. sama saya. Dan ketemu, dipertemukan oleh orang, itu ceritanya lewat orang Mhm. ya. Kalau tahu namanya Pastor Ishak Ron Sumbre, itu yang dulu jadi Mhm. Ya. WL Mhm. kita jadi. Ya. Nah, lalu kemudian disampaikan itu, oh, pastor butuh tempat toh. Oke, saya ada tempat. Pakai saja tempat saya. Selama tempat itu punya saya, pastor bisa pakai tempat itu untuk ibadah. Wow. Lalu saya tanya, saya berkontribusi apa? Kami
misalnya listrik atau air, nggak usah, pokoknya pakai saja Indi. Oh, Itu ya, kalau Tuhan panggil, dia pasti sediakan provide semuanya. ya. Ya, provide. Gitu. Merinding. Provide. Ini betul-betul Mhm, terjadi, dan mhm, saya dulu hidup ya gini ini di IGF ya, ini mhm, saya ngomong belak-belakan aja ya. mhm, Semua sudah oke, tersedia mhm. semua, Ya. fasilitas semua oke Mhm, semua. Ya kan, begitu mhm, keluar saya nggak ada pegangan gitu ya. mhm. Nah, disitulah Tuhan ingin mengajar saya tentang bagaimana hidup dengan iman ternyata. Ya, bergantung penuh pada Tuhan Betul, ya. betul Mhm. ini. Nah, itu tantangannya di situ ini. Berjalan bersama Tuhan. Betul, betul sekali Mhm. ini. Nah, itu Sempet ini. ragu nggak Tabu Bester waktu ngelewatin tantangan itu atau tetap tetap straight udah sangat yakin karena kedua kalinya Tuhan speak up gitu. Yes. Mhm, Kalau saya secara pribadi yakin, tapi istri saya mhm, yang nggak yakin. Kan ingat mhm, ya, mhm, eh, wanita yang dipikirkan apa gitu ya kan, mhm. Ya, bagaimana keluarga nanti, bagaimana ya. penghidupan keluarga dan Mhm, seterusnya. Tapi herannya waktu didoakan itu oleh Pastor Budi Kerajaan, waktu di depan mhm, jemaat itu, istri saya doanya khusus, kamu ya sampai dipegang kepalanya gitu, mhm, kamu satu yang kamu harus pegang, jangan khawatir gitu, dengan logat logat mhm. Malaysia gitu kan, jangan Oh, khawatir. Itu mhm. aja, jangan khawatir. Buat istri. Buat istri. Oke, well. Kenapa? Karena gini, waktu kami keluar, dua anak saya, Mbak Edi tahu dua anak saya ya, Mhm, cewek-cewek ya. semua itu, Ega dan Gaby, itu dua-duanya sedang masuk di kuliah. Dan kuliah itu tidak murah. Mhm, Tidak murah. Kuliahnya satu di UKSW, satu di UGM ya. Nggak murah. Harus menyediakan keuangan untuk mereka. Itu di waktu yang sama ini. mhm. Ya, tapi saya ingin katakan, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan provide semuanya. Oh, Provide semuanya. Kalau saya bisa cerita secara spesifik, tapi mhm. mungkin saya nggak tahu ini ada waktu apa enggak gitu Masih kan. banyak Masih. sampai iya lama Oke, Pastor. oke. Silakan. Ya. Mhm. Nah, oke. Ini tolong jangan dilihat masalah ini ya, masalah duit atau Ya, uang. Saya atau tidak sedang, materinya. oh, Mhm, bukan. Saya mhm, sedang bicara bahwa Tuhan itu provide saya secara luar ya. biasa gitu. Mhm, Jadi saya dengan iman saja pergi ke UKSW mhm, tanpa keuangan yang pasti gitu ya, mhm, untuk anak saya kuliah, yang diambil kuliahnya juga yang paling mahal yaitu IT, yang membutuhkan perangkat laptop yang mahal juga gitu waktu itu gitu kan. Kosnya juga bagaimana, eh, itu juga ada pemikiran tersendiri juga ya, ada mhm, banyak yang saya harus butuhkan, kira-kira saya butuh mungkin sekitar 20 juta waktu itu. mhm, Nah, eh, saya istri saya datang kepada saya, ini gimana ini bayarnya, kita nggak punya duit loh, ini gimana. Hampir kita itu tergoda untuk mengandalkan orang. mhm, Tapi saya bilang, kan Tuhan sudah bilang, percaya saja, kamu nggak usah khawatir. Saya ngomong begitu, mhm. bukan berarti saya sudah ada sesuatu yang Iya. ya Mhm. tidak. Itu betul Tapi murni. percayanya tanpa ragu ya Pastor ya. Nah Habis itu, percaya saja tapi dalam hatinya piye iki ndak kayak gitu ya. betul, Yes. betul. Ini saya ingin katakan ya, Ya. ada hamba Tuhan yang mengatakan kepada saya, kamu ini gila. Ini. Sorry ya saya katakan perkataan Mhm, ini. Kamu sudah enak-enak di sana, kenapa kamu keluar? Kamu cari masalah gitu kan. mhm, Bukan saya, ini Tuhan yang suruh. Nah, mhm, kamu nanti kalau keleleran gimana? Istilah mhm, keleleran, Mbak Indi. mhm. Got it. Keleleran itu, wah, saya bilang, kalau Tuhan yang suruh saya keluar, saya pasti tidak akan pernah keleleran. Iya. Nggak akan, nggak akan. Mhm, Dan apa yang terjadi, Mbak Indi? Jadi waktu saya cari kos anak saya, tiba-tiba saya dapat WA, 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 dan WA-nya itu menanyakan rekening saya. Saya tidak pernah cerita ya, Mbak Indi ya, mhm, tentang mhm, masalah saya ini kepada mhm. siapapun. Iya. Ya, hanya orang ini nggak terlalu kenal sama saya. Dia hanya waktu ketemu ada acara program mentoring waktu itu untuk pasangan muda, dan kemudian saya mementoring dia begitu. Nggak terlalu kenal. Itu pun dalam program itu kemudian selesai. Tapi kemudian dia kok tanya sama saya, Pastor, nomor rekening, saya kasih nomor rekening gitu. Mhm, Dan nggak lama kemudian dia ngirim bukti rekening. Nah, saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu inilah, nggak terlalu melihat gitu. Saya sedang sibuk cari ini kos-kosan untuk anak saya gitu. Tapi kemudian saya penasaran, saya lihat juga akhirnya. mhm. Yang saya kaget itu ya, Mbak India, itu nominalnya.
ya saya kira nolnya apa nggak kebanyakan gitu kan. Eh, itu di tahap pertama. Dia itu kirimkan itu cukup untuk apa? Untuk saya bisa cari kos, Iya. cukup untuk bisa cari kos untuk anak saya gitu ya, dan juga untuk biaya apalagi untuk yang kebutuhan di Mhm. perkuliahannya. Tapi yang misalnya seperti laptop dan sebagainya itu belum, Mhm. belum. Mhm. Nah, sudah berjalan waktu berjalan, anak saya sudah kuliah di sana, dia belum punya laptop. Tanya lagi anak saya, tapi ini gimana? Saya butuh laptop. Kamu percaya saja gitu. Saya dapat apa? Transferan lagi ini ceritanya ya, Mhm. transferan lagi. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengirim itu. Saya bukan yang pertama tadi, bukan, Mhm. bukan yang pertama. Saya sampai detik ini saya tidak tahu siapa yang mengirim. Iya. Dan itu persis untuk laptop anak saya. Saya kalau cerita ini tuh nggak tahan Pak Indi. Iya. Betul. Wah. Lalu lalu setelah itu saya tidak pernah sampai detik ini tidak pernah dapat transferan lagi dari siapa. Yes. Yeah, got it. Indi. Mhm. Jadi saya melihatnya sebagai gini. Tuhan ingin ngomong, nih loh, konfirmasi buat kamu. Aku nih kalau sudah panggil kamu, kamu nggak usah takut. Aku akan sediakan semuanya bagi kamu. Dan tadi saya sudah ceritakan Mhm. bagaimana tempat juga saya disediakan, kami disediakan oleh Tuhan. Orang-orang persis seperti yang apa dikatakan oleh Pastor Benedict datang, dan kami bisa melayani itu sampai kemarin 10 tahun ini. Saya Mhm. hanya bisa berkata, Tuhan, ini semua karena Tuhan. Iya. Kalau Tuhan panggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk panggilannya kepada saya secara pribadi gitu ya. Mhm. Jadi saya keluar dari Kompol Maksum, dari IJF Kompol Maksum ya, itu bukan karena ada masalah, tidak. Mhm. Tapi karena panggilan Tuhan, Pastor Budi pun katanya, kamu jangan keluar dari sini, begitu. Mhm. Ya, tapi bagaimana saya harus ikuti. Dan betul sampai detik ini, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Jiwa-jiwa ditambahkan hari ini. Kemarin ibadah sudah nggak cukup lagi kami beribadah di tempat kami. Mhm. Mbak Indi, itu yang saya bisa saksikan. Kalau Tuhan, jadi kalimatnya begini Mbak Indi, kalau Tuhan yang memanggil, pasti Dia yang akan bertanggung jawab untuk panggilan Yes. buat buat kita. Iya. Dia Allah Amin yang Mbak. bertanggung jawab, Allah yang suka dipercaya dan Yes, diandalkan ya. yes, Istilahnya amin, tuh amin. suka banget dirusuin gitu. Iya, iya. Kayaknya kalau nggak Betul, dirusuin tuh Tuhan tuh, betul, aduh gitu nggak pernah betul, marahin kita, "Ah, nggak usah betul, betul ngikutin." sekali. Iya, Tapi iya, dia sangat suka untuk diajak ya, nah, berdiskusi dengan ya, apa tentang ya, pekerjaannya ya. ya. Tapi saya titip ya, Mbak Yes, Mas. India. Mm-mm. Tadi saya kan di awal mengatakan, tolong jangan fokus kepada transferannya atau duitnya. Yes, Bukan, bukan, betul. bukan itu poin saya, bukan. Ya, betul. Bahkan sampai saat ini pun sudah nggak ada lagi transferan sebetulnya gitu Nah, ya. itu poinnya. Itu poinnya, betul. Benar-benar yang memang Nah, disediakan pada saat pada saat itu. itu, betul Untuk sekali. apa sih? Untuk supaya kita semakin percaya Betul dan sekali. semakin nama Tuhan dimuliakan Betul gitu sekali. loh ya. Betul sekali. Karena Betul sekali. kadang kan mungkin kita terbiasa mengandalkan Tuhan, Ya, mengandalkan orang lain betul. atau menghitung berkat Ya, kita sendiri melalui ya, orang lain. Oh, ya, saya akan dikasih itu, betul. seperti itu kan kita Iya, mungkin terbiasa begitu iya, ya. betul, Tapi betul. Tuhan kayak nggak suka deh. Ya, iya, Emang dia benar-benar sukanya iya, dipercaya dan iya, betul. diandalkan. Aduh, Iya, nih bukti kita sebagai orang beriman satu-satunya hanya seperti itu ya, Pastor iya, ya. betul, betul. Bahwa Dan kita sedang ya, ditemui masih percaya dan betul, sedang iya, mengandalkan iya. Tuhan. Dan ini ya dampaknya buat saya adalah saya kalau khotbah tentang iman sudah nggak ragu-ragu lagi ini, Ya, karena yes. saya adalah orang yang pernah mengalami itu, dan Mm-mm. saya benar-benar kalau khotbah tentang percaya mengandalkan Tuhan itu Yes. gaspol itu. Ya, Kenapa? Karena betul. saya percaya itu Ngalamin juga terjadi, kan, Pastor ya. ngalamin, Mm-mm. ngalamin betul itu, Mm-mm. ngalamin itu pengalaman buat kehidupan saya gitu. Yes. Good Family juga kita nggak harus melakukan mendapatkan hal yang spektakuler, tapi hal yang kita tahu bahwa ini Tuhan. Kalau nggak Tuhan tuh Iya, nggak ada lagi betul. gitu kan. Iya, Itu iya, pasti yang akan membuat iya, kita kagum dan betul, that was faith itulah iman ya. Pastor iya, ini masih ke calling ya. Waktu iya, finally memutuskan untuk bilang yes pada callingnya Tuhan itu iya. ada nggak sih hal yang paling berat buat dilepas? Misalnya ada itu apa? Misalnya ada hal sesuatu yang bikin Pastor John tuh memutuskan untuk menghidupi panggilan Tuhan.
seperti saat ini gitu ya. Jadi Hmm. doakan itu ada nggak yang berat untuk dilepas waktu itu? At Iya, first. Mhm. iya, manusiawi, Indi, Mhm. yang tadi sudah saya katakan Ya. bahwa berat untuk melepas sesuatu yang sudah sangat nyaman di tangan Mhm. saya gitu. Ya. Berkaitan dengan pelayanan yang oke dan Mhm. kemudian penghidupan yang oke Mhm. ya, Mhm. eh, di tempat pelayanan yang saya jalani sebelumnya itu Mhm. ya, Mhm. ya itu benar-benar zona nyaman sebetulnya buat saya gitu, Mhm. karena mungkin ya itu juga Tuhan nggak mau saya ada di zona nyaman gitu ya mungkin ya. Mhm. Maksudnya itu berat buat saya karena saya harus Mhm. menghidupi istri dan anak saya. Itu Mhm. tidak gampang, itu tidak gampang karena saya betul-betul tidak ada apa dari yang lain, tidak ada. Saya Mhm. betul-betul saya mengandalkan Tuhan. Mhm. Apa namanya? Udah pokoknya Tuhan, ini aku nggak tahu caramu bagaimana begitu, tapi ya itu yang berat di situ sebetulnya. Mhm. Mhm. Karena sebetulnya kan salah satu kenapa saya mau pelayanan ke Semarang, itu saya juga berpikir tentang anak-anak, Mhm. sekolah anak-anak saya itu supaya dapat sekolah yang oke di Mhm. kota begitu kan. Kalau di desa Mhm. kan, sorry, di daerah itu kan mungkin kurang ini ya. Mhm. Karena saya ingin supaya anak saya dapat pendidikan yang baik, gitu, pendidikan yang Mhm. layak. Gitu. Salah satunya ke situ juga gitu kan. Itu bisa, maksud saya begitu Mhm. care seriusnya dengan keluarga dan anak-anak Mhm. gitu ya. Nah itu, dan dalam keputusan yang saya harus ambil ini, itu resikonya besar sekali untuk Mhm. anak saya yang mau kuliah ini bisa lanjut kuliah enggak gitu, bisa melanjutkan enggak, kami juga bagaimana kehidupan kami ini bagaimana begitu. Nah itulah, makanya tadi saya katakan sekali lagi itu berat buat kami sebetulnya gitu. Manusiawi kalau menurut saya itu yang mungkin dialami oleh banyak orang juga begitu, untuk Mhm. tidak mudah mengambil keputusan begitu, hal yang seperti itu gitu, Windy. Mhm. Ya itulah, itu yang berat sebetulnya untuk Mhm. melepaskannya gitu. Well, dari banyaknya peristiwa Pastor John nih menghidupi callingnya Tuhan ya atau pelayanan ya, spiritual journey-nya Pastor lah ya. Ya, Ada nggak sih pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang kayaknya unforgettable ya, ya, menjadi ingatan baik ya, yang nggak pernah ketika ingat ini nih kayak batu peringatan lah istilahnya ya, begitu. ya. Mhm. Jadi mungkin saya istilahkan dengan definisi kebaikan Tuhan buat saya ya. Gitu. Mhm. Jadi gini, eh, bagi saya kebaikan Tuhan itu bukan eh, transferan yang datang ke rekening saya, Yes. bukan bukan juga oke lah gedung yang ada yang sudah kita bisa Mhm. nikmati, Mhm. bukan juga hal seperti itu, tidak. Tapi Mhm. kebaikan Tuhan buat saya adalah ini. Mhm. Ketika saya diberi kesempatan untuk terlibat dalam rencananya Tuhan, Right. ya, dalam rancangannya yang besar, dan saya dipakai sebagai alatnya, itulah kebaikan Tuhan buat saya. Yeah. Kenapa? Karena siapa saya? Mhm. Banyak orang loh sebetulnya, banyak orang. Kenapa? Sekian banyak jemaat itu dia suruh panggil saya dan tunjuk saya. Ini spesifik loh. Mhm. Ini ya, apalagi kalau ini didengarkan doanya dia, wah itu lebih luar biasa lagi kalau saya bisa Mhm. katakan gitu. Ya, doanya kan saya rekam itu kan. Ada Mhm. yang merekam, sorry, ada yang merekam itu kan Mhm. di record begitu kan. Jadi eh, kadang tuh begini, kadang tuh orang percaya itu kebalik-balik pola pikirnya. Mhm. Maksudnya gini, sering orang, ada hamba Tuhan yang mengatakan, oke, ayo libatkan Tuhan dalam rencanamu Mhm. misalnya. Yeah. Itu menurut saya itu kebalik, Indi. Yeah. Siapa kita kok kita bisa ngomong, "Ayo, saya libatkan kau Tuhan," gitu kan? Ya, kita justru doa kita ya, maksudnya Yeah. kita harus mengatakan, Tuhan libatkan aku Yes. dalam rencanamu. Itu yang Betul. betul tuh, itu yang betul gitu. Yes. Jadi bukan Tuhan, izinkan Tuhan terlibat. Mhm. Siapa kita mengizinkan Tuhan terlibat? Jadi nangkep nggak, Yes, Gareth, India? Gareth. Ya, 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 ya. betul. Oh Betul. sorry, ini sepertinya kok saya sedang berkhotbah ini jadinya. Tapi memang Oke, harus ada oke, juga oke, sih, Pastor, oke, untuk meyakinkan bahwa karena betul. banyak juga yang masih belum Ya, begitu tahu gitu ya betul. bagaimana kita Ya, harus kadang kan kita bilang anak Tuhan, ya, tapi kadang memperlakukan Tuhan sebagai anak juga iya, kebalik. betul, betul. Jadi ketika Tuhan melibatkan saya, ya, memakai saya sebagai alatnya, Hmm. itulah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu, Yes. itu kebaikan Tuhan. Jadi saya selalu ingat sampai detik ini.
saya kalau ulang tahun gitu saya putar lagi itu panggilan Tuhan itu. Saya dengerin lagi, oh Tuhan terima kasih. Iya. Tuhan libatkan saya di dalam rancangan yang besar. Iya. Itu ini. Untuk mengerjakan pekerjaan baik yang memang sudah dia sediakan sejak Ya, ya, awal itu tuh. ya, 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 betul kalau sekali. mikir itu tuh rasanya tuh, ih, siapa Ya, sih gitu ya betul. kita gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin Ya, merasa siap gitu ya, ya. ya, Itu baik sih, tapi ya, sebenarnya kalau kita dipanggil Tuhan itu ya, kayak, ih bener gak sih Tuhan itu ya, siapa kita? Kalau begitu ya, kita semakin kenal Tuhan kita emang betul. semakin seperti itu kita merasa Ya, bukan apa-apa, nggak ya, ngerti apa-apa, bukan siapa-siapa gitu ya, ya. betul. Karena bagi Hmm, saya membagi misalnya hamba Tuhan itu nggak ada hamba Tuhan besar, nggak ada hamba Tuhan kecil ya, India. Nggak hmm, ada apa pencapaian yang besar, pencapaian enggak. Kalau saya hanya membagi dua saja, saya hamba Tuhan yang taat atau yang tidak taat itu aja. Kalau yes, saya taat selesai. Itu ya. Oh apa namanya? Semua punya keunikan masing-masing ya. yes, Tapi yang jadi benang merahnya cuma satu sebetulnya. Kita taat atau tidak itu aja. Begitu aja ya kan. Ya, betul. ini. Itu ada di commandment juga kan, ada perintah Tuhan Nah, kayaknya begitu. betul. Yang Betul. dikenal Tuhan hanya dua hamba Ya, Tuhan, yang ya. taat dan tidak taat. Yang lain-lain itu kan definisi Ya, yang ya. mungkin dunia tahu ya, Betul, betul sekali. populer Betul lah sekali. yang Ya, apa gitu ya, kan. ya. Sepakat, sepakat. Ya, Sepakat. Ya, karena yang Tuhan temui cuman itu. ya, Waktu ya. itu Ya. masih ada nggak imanmu, masih ada nggak Betul, ketaatan gitu kan. betul, betul, Mm-mm. betul. Ya, betul. Setia dan taat itu Nah, saja yang Tuhan ya. dapatin. Mm-mm. Oh, oke, saya Yes, sedikit sampaikan sesuatu ya India. asik, siap. Ya, waktu waktu mama saya ada di rumah sakit dan mau meninggal, lalu Mm. dia bisikan sesuatu kepada saya. Dia bilang begini, John, keluarga kita adalah keluarga yang melayani Tuhan. Aku, maksudnya Mhm. mami mau kamu sampai titik darah penghabisan, kamu tetap harus melayani Tuhan. Itu sebelum dia meninggal. Lalu dia bilang begini, waktu itu baru muncul lagu ini, lagu yang selidiki aku, gitu. Mhm. Lihat. Nah kemudian saya disuruh nyanyi di telinganya. Nah, di Mhm. bagian akhir lagu itu kan bagus sekali ini, ya bahwa Telah kulihat. kau dapati Yes. aku tetap setia. Itu kalau saya nyanyi lagu ini, itu Iya. saya nggak pernah tahan. Saya selalu, Iya. waduh, hancur hati saya Iya. sama Tuhan. Ya ini, oke. Aduh, kalau ingat Tuhan baik itu selalu hati Ya. kita tuh kayak remuk gitu Betul, ya ya. biasanya. Makanya saya setuju sekali nih Mhm. program Mhm. ingatan baik ini, karena Ya. ini sangat-sangat menolong sebetulnya ya, sangat Yes. baik jadi berkat gitu ya, Ya. betul, betul ini, Kalau kita nggak pernah ingat kebaikan Tuhan, kita ingatnya yang kita definisikan. Kalau Tuhan ya, baik itu begini, begitu. ya, Nah, itu ya, siapa ya, yang bilang gitu kan? ya, ya betul Kita ini, sendiri, kita yang mau. Tapi betul, rancangan Tuhan itu betul sekali, jauh banget dari ya, rancangan kita yang betul, betul, terbatas banget ya, ya, Pastor. ya, betul, Aduh, ini saya dapat apa? Sudah pernah tahu tapi diingatkan kembali nih bahwa hanya ada ya, definisi hamba ya, yang Tuhan kenali, ya, taat dan setia. Waduh, ya, ini jadi ya, melting banget. ya, ya ini, Emang kalau ngomongin itu tuh sama Tuhan tuh rasanya tuh, aduh, ya, bisa gampang ya, remuk. ya, ya, Ah, oke. Itu waktu Mami bisikin Pastor John itu, Pastornya udah ambil decision untuk melayani, resign, resign atau how? belum, Belum oh ya? iya, 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 sudah, sorry. Oke. Mm-mm, Sudah, mm-mm. sudah. Ya, Oke, eh, jadi kayak yang sudah sud- menggenapi juga taat juga sama Mami ya, kayak say yes untuk betul, sudah gitu betul, kan, kayak dan betul, nggak punya utang. betul, betul Mm, sekali ini. Ya. Saya dengan bangga mengatakan mm, kami siap mhm. sampai titik darah penghabisan kami siap untuk melayani Tuhan. Betul, betul. Aduh, luar biasa. Ya, Gareth, Pastor, kalau sampai dengan detik ini, ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Pastor John naikkan kepada Tuhan ya, sejak at first betul. Pastor kenal Tuhan atau Ya, tahu eh, seperti ini Tuhan yang kita ya, sembah gitu ya, bukan ya, dari kecil karena terbiasa ke gereja atau dengan segala aktivitas ya, baik, tetapi ya, really really know siapa Tuhan yang kita sembah, kita kenal Dia gitu. ya. Ada nggak, Pastor? Ya, jadi saya selalu berdoa ini setiap kali saya worship ya, Mhm. eh, apa namanya saya main keyboard dan kemudian kita worship. Mhm. Dan saya selalu ya, mengakhiri dengan doa ini. Ada istri saya yang bersama-sama dengan saya.
saya berdoa ini selalu ini saya doakan. Mhm. Tuhan, sepanjang sisa hidup saya ini yang ada ini, saya bilang saya tuh nggak kepingin apa-apa. Saya nggak ada lagi yang saya ingin. Mhm. Tapi sepanjang, maksud saya gini, makan ya Tuhan kasih pasti makan ya. Apalagi Tuhan beri tempat untuk saya tinggal sudah Mhm. ada. Semua sudah ada. Mau apa lagi? Saya hanya mengatakan begini, Tuhan, sisa hidup saya ini, saya mau dedikasikan betul-betul untuk melayani Tuhan, itu aja. Mhm. Saya katakan, Tuhan, sisa hidup kami ini, Mhm. nggak tahu Tuhan panggil saya sampai kapan, nggak ada masalah dengan itu. Mhm. Syukur-syukur saya bisa umur panjang, gitu. Tetap melayani Tuhan sehat, tapi maksud saya gitu. Mhm. Ya. Tapi saya katakan, Tuhan, saya dedikasikan sisa hidup saya ini untuk saya melayani Tuhan. Mhm. Tentu dalam hal ini saya melayani jemaat, yang mengembalakan, melayani apapun yang saya bisa lakukan begitu. Itu yang jadi doa saya ini Mhm. sampai detik ini. Ya. Setiap hari kita berdoa yang sama. Di bagian akhir kita selalu mendoakan seperti itu ini. Praise the Lord. Aduh, memang ya. Jadi hidup kita sepanjang apa sampai dengan hidup dan mati kita terus memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan ya, genapi firman-Nya untuk ya, memakai kita secara maksimal. betul, betul. Itu hanya kerinduan orang-orang yang memang kenal siapa Allah yang kita Ya, sembah. ya, ya itu kata Mm, penting ya. Kenal itu kata penting menurut saya. mm, Ya, ya, kita harus kenal. Kalau enggak ya kita nggak akan punya pilihan seperti itu, nggak akan. yes. Nggak tahu. Ya, Eh, kadang kita juga bingung pasar ini betul, sampai di mana kita bingung. Kalau kita sama Tuhan kan betul. nggak Ya, bingung. Ya sudahlah kita nggak ngerti memang. iya, Jalannya kan nggak tahu. iya, Cuman iya, betul. dikasih step up yang kecil-kecil gitu kan. Iya, iya, Kita juga nggak bisa merencanakan apapun buat hidup betul, kita. betul sekali. Bukan berarti tidak merencanakan apa-apa, Pastor ya, Iya, tapi iya. harus Oh dia. ya, iya. Mm-mm. Ada rancangan-rancangan kita Mm-mm. pasti yang rencana kita Mm-mm. apa rencanakan pasti ada. Mm-mm. Ya, Tapi untuk tetap harus diserahkan ke iya, iya, rencana besar Tuhan. Sudah tanpa betul. khawatir. Iya, iya, Itu yang kita harus belajar sih, Pastor. Jadi kadang kan kita bilang harus percaya. Tapi dalam hati tuh kayak masih ada sisa. Nah itu yang Tuhan, nah itu betul. beruntungnya Tuhan tuh lihatnya hati loh. Nah, Bisa ya, melihat. betul sekali. Iya kan? Tuhan Tuhan melihat yang tidak kelihatan ya. Iya, kalau kita hanya memperlihatkan supaya Ya, terlihat gitu ya, aja, ya, kayaknya sudah seharusnya sudah nggak musim buat kita yes, ya. betul, Udah kayak yang betul. sudahlah gitu, kayak yang Iya, ya sudah gitu ya. ya, Saya juga ya, begitu, ya sudah gitu. Tapi hati itu yang beruntung. iya, iya, betul, betul. Praise the Lord. Pastor, Ya, ada ya. nggak sih closing statement, pesan semangat buat pendengar yang mungkin juga ngerasa jauh dari Tuhan atau kadang juga sedang berjuang bahkan menanti-nantikan apa kebaikan Tuhan, pengen ngerasain kebaikan Tuhan, padahal sudah kayak yang siap untuk dinikmati, tapi karena Ya, menantikan kebaikan Tuhan yang lain ya. sesuai yang didefinisikan di kepalanya sendiri gitu. Mungkin Pastor Jan punya Ya, jadi pesan semangat. tadi kalimatnya adalah ada orang-orang yang hari ini merasa jauh dari Tuhan gitu ya Mm-mm. misalnya. Ada kalimat yang dia merasa jauh dari Tuhan. Mhm. Betul, kita yang merasa jauh. Yeah. Tuhan itu tidak pernah jauh sebetulnya. Yes. Tidak pernah. Tuhan sama sekali tidak pernah jauh dari kita. Yeah. Kita yang merasa jauh. Nah, sebetulnya begini, ya. Eh, Sebetulnya mengapa orang merasa jauh gitu kan hidupnya Mhm. dengan Tuhan? Karena buat saya simpel. Karena dia tidak hidup dalam rancangan Tuhan itu aja. Tidak hidup dalam apa? Dalam eh, tujuan yang dirancangkan Mhm. Tuhan dalam kehidupannya gitu. Karena kalau kita menjadi kita terlibat ya dalam rancangan Tuhan itu sebenarnya kita jadi partnernya Tuhan kan. Mhm. Kalau partner, saya dan istri saya berpartner, apakah saya dan istri saya jauh? Tidak, kita selalu dekat gitu. Mhm. Karena apa? Kita berpartner dengan Tuhan dan kita akan selalu berjalan bersama-sama gitu. Jadi kita tidak akan pernah merasa jauh ya. Mhm. Karena sekali lagi eh, itu yang apa yang terjadi kenapa Mhm. orang sering merasa jauh karena dia tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, Indi, bahwa Mhm. ada orang yang dia belum tahu, belum menemukan panggilannya gitu. Mhm. Dan saya mensuggest bahwa
Setiap orang harus tahu panggilannya, harus. Karena kalau tidak, ya gini, saya ada quote yang menarik ya, yang kalau nggak salah ini Mark Twain yang mengatakan itu. Mark Mhm. Twain itu mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, 2 hari yang paling penting dalam hidupmu adalah hari ketika kamu dilahirkan, ya. Hari Mhm. ketika dilahirkan itu penting ya, India, Iya. Mhm. ya. Dan hari ketika kamu menemukan alasan mengapa kamu dilahirkan, itu tidak kalah penting. Itu justru poinnya. Jadi, oke, kenapa saya ada di dunia? Kenapa saya lahir? Itu. Kenapa saya ada di dunia? Pasti ada alasan. Mhm. Dan itulah yang kita bicara panggilan tadi. Bahwa Tuhan pasti punya panggilan, punya tujuan dalam hidup kita. Kan Mhm. kalau Rick Warren bilang kan purpose driven life, Mhm. bahwa tujuan itu akan mendrive kehidupan kita. Jadi hidup kita tuh akan menarik gitu, nggak bosan, nggak Mhm. membosankan gitu. Karena kita nih berjalan dengan Tuhan. Kalau hidup dalam rancangan Tuhan bukan berarti semua mulus-mulus saja ini. Iya. Wah, Betul. justru itu indahnya di situ. Saya ingin mengatakan kalimat yang sering, kata yang sering dipakai orang, istilah yaitu ngeri-ngeri sedap, nah gitu Mhm. kan. Ikut rancangan Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap buat saya. Di detik-detik terakhir baru dinyatakan, kadang seperti itu kan. Eh, itu, tapi saya katakan ngerinya sedikit, sedapnya lebih banyak begitu. Betul. Kalau dengan Tuhan itu ini. Jadi Mhm. makanya ya saya apa mengharapkan ya kalau bagi teman-teman ya, Kudus Family dimanapun ya, kalau benar-benar ingin merasakan kita tidak jauh dari Tuhan, ya Mhm. kita merasa ya sudah hiduplah, pilihlah untuk hidup dalam panggilannya. Iya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu. Nah, begitu, begitu ini. Oke. Ya, Baik, Gun Soli itu tadi ya. Jadi ya. saya sangat berharap Anda Ah, mendapatkan oke, sebanyak mungkin yang saya dapat. ya, oke. Silakan. Mhm. Satu lagi nih, ini. Yes, Tadi kan silakan berkaitan Pastor. dengan ada orang-orang yang menanti kebaikan Tuhan ya. Iya, betul. Oke, Mhm. gini. Ya, kita sesungguhnya tidak perlu berjuang untuk mengalami kebaikan Tuhan. Nggak perlu, Iya. nggak perlu. Iya. Kenapa? Karena kita tinggal memilih saja untuk kita hidup dalam rancangan Tuhan, dan otomatis kita akan alami kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kalau buat saya simpel. Sehingga Yes. itu ayat favorit saya, Mhm. itu terjadi, yaitu apa? Roma 8 ayat 28. Kalau ini Mhm. hafal tentu ya, ini Mhm. apa? Roma Allah turut 8:28. bekerja. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah Mhm. turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Poinnya Iya. kebaikan. Tapi tidak sampai di situ ayatnya. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Mhm. Eh, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia Yes. dan yang terpanggil. Ada kata calling, ya kan? Dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan itu bahkan mereka-rekakan yang buruk jadi kebaikan buat Mhm. kita gitu. Mhm. Akan alami kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Itu makanya ayat ini menjadi ayat favorit saya ini. Mhm. Saya suka sekali kalau baca ini gitu. Karena apa? Tuhan itu mereka-rekakan semuanya, merekayasa semuanya untuk mendatangkan kebaikan Yes. bagi orang-orang yang hidup dalam panggilannya Tuhan. Amin. Wow. Iya, iya. Ini Ya, luar biasa ya, bahkan ya. mengubah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tuhan tidak Betul, menutupi betul, hal yang nggak baik, tidak betul, menutupi, tapi betul sekali, memang terjadi yang tidak baik betul itu. sekali, betul, Tapi betul ini, untuk betul tetap itu mendatangkan kebaikan, kebaikan. mengalami kebaikan Tuhan. Yes. Standarnya beda ya India. Ya, Kebaikan yang Tuhan kasih dan yes. kebaikan menurut kita. Yes. Kebaikan Setuju. menurut kita tuh biasanya kalau enak itu baik gitu kan. Betul. Iya. Enggak, Mm. kebaikan Tuhan tuh kadang juga nggak enak buat kita begitu. Iya. Tapi itu bagi Tuhan baik. Iya. Menurut Tuhan itu baik buat kita gitu. Yes. Itu. Ya. Jadi itu standarnya kebaikannya Tuhan pasti bukan Yes, kita. standarnya kebaikannya Tuhan. At least Betul. karakter kita itu semakin diubah terus, Yes, serupa yes. Kristus gitu kan ya. Yes, benar, benar Apa sekali. kebaikannya tuh di sana itu, Ya, Pastor ya. betul, betul sekali. Sekeren itu. Jadi kalau Betul, kita ya, di panggilan Tuhan, apa yang ya, belum masih bingung cari apa sih panggilannya? Cari. ya, Panggilan ya, hidup kita adalah serupa Kristus ya, titik. ya, ya, betul sekali ini. Masih Ya, bingung ya, Pastor ya. Udah iya, jadi seperti Kristus kita sudah. iya, betul. Anda mungkin di kantor dimanapun Ya, Gun Soli, Anda sudah betul. terpanggil juga Ya, serupa ya, Kristus sudah titik. betul. Ya, Nikmati itu jadi ya, proses. ya, Aduh, Pastor, thank you banget buat ya. waktunya. Ya, saya berdoa ini, saya Yes, berdoa supaya yes. Kudus Family dimanapun Mm-mm. akan punya ingatan-ingatan baik, Ya. di mana Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan Kudus Family dimanapun. Mm-mm. Sehingga Kudus Family bisa menyaksikan itu, ada ingatan-ingatan baik yang Ya. bisa disaksikan dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, intinya itu. Yes, Ya, betul sekali.
Karena banyak sekali kisah kalau spiritual journey saya kadang tuh gini, kok ya aneka ragam dan saya pasti dapat sesuatu yang Tuhan Ya, itu ya, keren banget ya. ya, Setiap kali, setiap ya. Selasa pasti Tuhan sampaikan sesuatu personally. Wah, Kok ya keren ya iya, itu iya, Tuhan kita. iya, iya. Pastor, Eh, thank you banget buat waktunya. sama-sama Indi. Berkati Ya, pelayanan Tuhan semakin ya, apa ya, kirimkan ya. banyak orang yang dipulihkan, yang Yes, dikuatkan, amin, yang bertumbuh gitu ya. amin, Semakin amin. mengasihi dan mencintai Ya, Tuhan. amin, Gitu, amin. Sauli. Itu Ya, tadi yang bisa kami hadirkan dalam ya, perbincangan singkat dan berbatas waktu. Berharap ya, semuanya boleh menjadi pengingat yang baik buat ya, kita, menjadi ya. kekuatan buat Anda semua. Finally, saya Indi. Ya, saya Joni Lumondo. Untuk Good News FM, bisa lagi follow you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.